Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Curhat Sahabat. Bertemu dengan saya lagi, Randi Insaha, pegiat parenting dari Rumah Pintar Aisyah. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan. Jadi ada pembaca yang mungkin membaca artikel saya atau tulisan saya di channel Muslim tentang godaan setan dalam rumah tangga. Kemudian dia bertanya, bagaimana upaya kita agar setan tidak bisa menggoda diri kita. Sobat sekalian, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita perlu membaca lagi Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Di ayat itu, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka." Nah, kita perlu kasih highlight ya, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka. Nanti kita akan bahas siapa sih hamba-hamba Allah yang ikhlas itu, yang sulit digoda oleh iblis dan bala tentaranya. Nah, sobat sekalian, iblis berjanji bahwa mereka akan menggoda manusia, menggoda anak cucu Adam. Bagaimana cara mereka menggoda anak cucu Adam? Nah, kita perlu memperhatikan Quran Surat An-Nas ya. Dalam Quran Surat An-Nas, kita atau manusia itu diminta untuk senantiasa berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia, ya, dari kejahatan setan yang bersembunyi, ya, dari bisikan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Jadi cara setan menyesatkan manusia itu melalui bisikan-bisikan, ya, bisikan-bisikan kejahatan yang dihembuskan dalam dada manusia. Itu caranya. Jadi ketika misalnya kita berpikir untuk berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat dosa, maka bisa dipastikan itu adalah bisikan setan. Jadi pada saat itu kita harus sadar bahwa kita sedang dibisikin setan gitu. Makanya kita harus meminta perlindungan kepada Allah agar kita terhindar dari bisikan setan. Hal ini juga diakui oleh iblis sendiri ketika iblis itu diberi kesempatan untuk berkhutbah di neraka. Ya. Cerita ini termuat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 22. Dan berkatalah setan tak kala hisab itu telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaanku kepadamu, melainkan aku hanya sekedar menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah engkau mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak bisa menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapatkan sisa yang pedih. Jadi dalam ayat ini yang perlu kita garis bawahi adalah, jadi setan itu ya menjanjikan kepada kita. Setan itu tidak memiliki kekuasaan pada kita. Dia hanya sekedar menyeru atau membisikkan, dan agar kita tuh untuk mematuhi atau mengikuti bisikannya. Jadi setan itu mengakui bahwa dia itu gak punya kekuasaan terhadap diri kita. Dia gak bisa menarik tangan kita, gak bisa mendorong kita, gak bisa. Yang dia bisa lakukan adalah menyeru, membisikkan sesuatu agar kita itu mengikuti mereka.
Sobat sekalian, ya, kita kembali ke dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Jika kita melihat ayat tersebut, maka setan sebenarnya tidak bisa menjerumuskan hamba Allah yang kategorinya itu adalah hamba yang ikhlas gitu. Lalu apa maksud hamba-hamba Allah yang ikhlas itu dalam ayat ini ya? Maksudnya adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas dan ridho atas semua ketentuan dan takdirnya. Ia ridho apapun kondisinya saat ini, meskipun ia saat ini mengalami kesusahan. Gitu. Apakah misalnya ia sedang sakit, apakah ia sedang mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, tetapi jiwanya itu ridho, jiwanya itu ikhlas. Dia menerima apapun yang terjadi terhadap dirinya, karena semuanya itu adalah ketentuan Allah dan takdir Allah yang harus ia jalani. Ia sadar bahwa musibah itu atas izin Allah juga gitu. Karenanya dia itu merasa karena ujian itu adalah sebuah ketentuan Allah, sebuah takdir Allah, dia memutuskan bahwa dia menerima. Ya Allah, aku menerima musibah ini. Ya Allah, aku ridho apapun yang terjadi pada diriku. Ya Allah, aku sayang pada kamu. Ya Allah, aku cinta kamu. Ya Allah, meskipun aku sedang engkau uji. Begitulah kira-kira kata-kata dalam dirinya. Jadi karena kecintaannya kepada Allah, karena rasa sayangnya kepada Allah yang membuat dirinya itu mampu menerima, membuat dirinya itu ridho ya dengan kejadian buruk yang saat ini ia alami. Sobat, orang yang tidak terima akan musibah yang ia alami itu mudah sekali digoda setan. Apa tujuan setan menggoda manusia? Apalagi kalau bukan menemani mereka untuk masuk neraka. Satu-satunya tujuan setan menggoda manusia adalah agar manusia itu berbuat dosa dan manusia itu kembali di akhirat ya, menemani mereka tinggal di neraka. Nah, orang yang tidak terima, menolak, berontak, marah akan takdir buruknya itu adalah orang-orang yang sangat empuk menjadi sasaran setan. Karena orang ini mudah sekali dikendalikan ya, mudah sekali dijerumuskan ya. Jadi karena musibah yang mereka hadapi ini, setan akhirnya membisikkan kepada mereka. Ya, misalnya nih, tuh lihat kamu dikasih musibah itu. Allah itu tidak sayang kamu. Allah itu jahat. Allah itu tidak adil. Allah memberi rezeki saudaramu itu berlimpah. Kamu hidupnya miskin. Allah tidak peduli dengan dirimu. Ini kamu tuh sedang dihukum Allah gitu. Jadi setan tuh membisikkan ya kepada manusia itu akhirnya manusia berpersepsi bahwa Allah itu jahat. Allah itu menyengsarakan dia. Allah itu tidak adil. Allah tidak sayang. Allah membenci mereka. Allah sedang menghukum mereka. Nah, dampaknya apa? Dampaknya mereka mulai nih tidak percaya Tuhan, mulai nih berjarak dengan Tuhan. Bahkan ujung-ujungnya bisa juga loh mereka itu ateis, atau ujung-ujungnya mereka bisa loh keluar dari agama Islam menjadi murtad misalnya. Yang ketika orang itu membenci Allah ya, kemudian atau bahkan mereka itu pindah agama, itu yang diinginkan setan gitu. Jadi setan itu berhasil sudah membuat jarak antara Tuhan dan hambanya. Mereka sukses besar itu. Nah, orang-orang yang tidak protes ya, atau orang-orang yang protes akan takdir buruk yang mereka terima itu, selain mereka bisa membenci Allah, mereka juga bisa membenci diri mereka sendiri. Ya. Mereka merasa tidak berdaya, mereka merasa lemah, mereka merasa tidak berharga. Kemudian apa yang terjadi? Mereka bisa benci terhadap diri mereka sendiri. Kenapa kamu miskin? Kenapa kamu lemah? Itulah kata-kata hujatan-hujatan terhadap diri mereka sendiri. Ujungnya apa? Ujungnya mereka bisa loh
menyakiti diri sendiri, bahkan mereka bisa melakukan tindakan yang lebih ekstrim, yaitu bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri, itulah kemenangan dari setan. Setan akan berteriak gembira ya, karena targetnya telah sesuai, telah berhasil gitu. Setan juga bisa menghancurkan sebuah keluarga ya. Dihembuskan, dibisikin suami agar suami itu berpersepsi bahwa istrinya itu sudah jelek ya. Saat sekarang ini tidak seperti yang dulu, yang cantik sekarang udah jelek ya, dan lain-lain. Sang istri pun juga sama, dibisikin oleh setan, tuh lihat ya suamimu ya, dibandingkan dengan orang lain misalnya, kamu dulu kan bunga desa, kamu banyak yang menyukai gitu ya. Andai saja kamu menikah dengan si fulan, ya pasti kamu tuh hidupnya enak ya, bersama orang yang kaya, orang yang sukses, nggak seperti suami sekarang ini gitu. Akhirnya apa? Istri tidak mensyukuri keberadaan suaminya ya. Terus ujung-ujungnya istri menganggap dia salah pilih, pasangan. Lalu apa yang terjadi? Betul, yang terjadi adalah perceraian. Si suami dibisikin sehingga dia memiliki persepsi, wah istrinya nggak secantik dulu ya. Si istri dibisikin dan dipersepsikan bahwa saya memilih suami yang salah gitu. Nah ini bisa, kalau sudah bercerai, wah itu memang targetnya setan untuk mencerai-beraikan sebuah rumah tangga. Nah, orang yang tidak percaya dengan kehidupannya, atau dia merasa bahwa dia itu sedang dihukum Tuhan, tidak suka dengan takdirnya, itu bisa juga menyakiti orang lain loh. Ketika setan datang menghampiri dan bisikan, tuh lihat ya, saudaramu tuh dimanja sama orang tuamu, dikasih harta yang lebih banyak ya, sedangkan kamu harta sedikit ya, rumah kecil. Dia tuh saudaramu hartanya banyak ya, dia udah dimanja, dia dikasih warisan rumah yang strategis, sedangkan kamu tidak gitu. Maka setan itu sudah menciptakan apa? Kebencian yang ada dalam diri seseorang. Yang kebencian ini itu bisa melahirkan dosa, bisa melahirkan hasud, bisa melahirkan fitnah, juga bisa melahirkan menyakiti orang lain. Bahkan lebih ekstrim lagi, lebih hebat lagi, itu bisa menghilangkan nyawa orang lain. Nah, makanya orang-orang yang tidak bisa menerima, tidak ikhlas, tidak ridho dengan kejadian buruk yang menimpanya, itu sangat riskan, sangat mudah sekali dikendalikan dan digoda setan, sangat mudah sekali dibisikin ya, agar melakukan hal-hal yang buruk gitu. Jadi kita harus menanamkan rasa ikhlas. Ya Allah, apapun kondisiku saat ini, aku terima ya Allah, aku ikhlas. Aku sayang Engkau ya Allah, aku mencintaimu ya Allah. Terima kasih atas semua karuniamu kepadaku. Jadi sobat, kita tuh tidak kuasa atas godaan setan. Godaan setan tuh sangat jeli ya. Jadi setan itulah yang benar-benar tahu kelemahan kita. Ada orang yang lemah dari segi harta, dia goda atau dia bisikan hal yang berhubungan dengan harta. Ada yang lemah dari sisi jabatan, dia goda orang itu untuk mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak baik gitu ya. Ada yang lemah di sisi wanita, ada yang lemah karena dia itu suka marah-marah ya. Ada yang lemah dengan tutur katanya ya, yang selalu menghujat, selalu menggosip gitu. Maka setan itu sangat jeli, dia menggoda manusia itu sesuai dengan kelemahannya gitu. Makanya kita tidak punya kuasa untuk melawan setan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus meminta tolong kepada Allah ya, agar Allah itu menjaga diri kita ya. Makanya kita perlu memperbanyak istighfar dan memperbanyak berdoa, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Mungkin itu ya sobat. Jadi kalau misalnya hari ini kita sedang mendapatkan musibah, katakan
Ya, mulut itu berucap, ya Allah, aku ridho, aku terima, semua sudah menjadi kehendak-Mu, semua sudah menjadi takdir-Mu, aku akan menjalaninya ya Allah. Lalu katakan juga, aku sayang Engkau ya Allah, aku mencintai-Mu. Terima kasih karena Engkau telah banyak memberiku berbagai macam kenikmatan. Amin. Begitu ya sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.